10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly Kusuma Dewi, NIM 1905520052. Saya dari kelas B1 Praktik Audit. Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dienta dengan NIM 1905520054. Saya dari B1 Praktikum Audit dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kampus saya terlebih dahulu, yaitu kampus Universitas Di Kubang Semarang. Di Universitas Di Kubang Semarang memiliki dua lokasi, yaitu yang pertama ada di Jalan Kendang 5, Bedanisor, Semarang. Yang kedua ada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Di Universitas Di Kubang Semarang memiliki 6 fakultas. Yang pertama ada Teknologi Informasi. Bidang Teknologi Informasi memiliki beberapa program studi, yaitu Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Teknik Informatika. Yang kedua ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi sastra Inggris. Yang ketiga ada Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Kemudian yang keempat ada Fakultas Teknik dengan program studi teknik industri. Lalu yang kelima Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen, keuangan perbankan, dan akuntansi. Dan yang terakhir keenam yaitu ada Fakultas Pariwisata dengan program studi perhotelan. Kemudian ada juga pascasarjana untuk program studi S2 Magister Manajemen. Universitas Di Kubang Semarang juga memiliki visi. Visinya yaitu pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang konfirmasi piutang usaha guna memenuhi nilai UTS Praktik Audit. Selamat datang di Universitas Di Kubang Unisbang Semarang. Sekarang saya akan membawa kalian semua untuk melihat isi-isi dari gedung universitas. Yuk, ikutin perjalanan kali ini. Nah, sekarang kita berada di Satlasar. Satlasar adalah tempat biasanya mahasiswa atau mahasiswi untuk mengerjakan tugas, untuk berbincang, dan segala macam, ataupun bisa menunggu temannya untuk ke kelas. Sekarang kita berjalan lagi. Itu ada lift, ada tangga, dan di sebelah kiri kalian itu terdapat, di depan kalian terdapat BAK. BAK biasanya digunakan untuk mencari informasi tentang kelas, absen, ataupun sebagainya. Di depan kalian sekarang itu terdapat keuangan. Biasanya keuangan itu untuk membayar buku. Nah, di depan kalian itu terdapat lift. Ada juga di ruangan-ruangan itu untuk para dosen. Dan selanjutnya
Itu yang akan naik tangga itu ke kelas-kelas untuk mahasiswa belajar. Di sebelah kanan kiri juga terdapat ruangan, ada ruangan keuangan, ruangan para dosen, dan sebagainya. Yuk lanjut lagi yuk. Konfirmasi piutang usaha. Tujuan utama konfirmasi piutang usaha adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan, ketelitian, dan pisah batas. Konfirmasi atas piutang usaha memiliki peran yang sangat penting karena merupakan jenis bukti yang paling dapat diandalkan dibandingkan dengan yang lain. Konfirmasi atas rincian saldo piutang digunakan untuk memenuhi tujuan audit, yaitu eksistensi, keakuratan, dan pisah batas. Eksistensi dalam artian saldo piutang benar-benar ada pada saat tanggal pemeriksaan. Auditor kemungkinan menggunakan prosedur konfirmasi, bukan pengujian terhadap dokumen dari dalam entitas tersebut, atau menggunakan prosedur konfirmasi bersamaan dengan pengujian terhadap dokumen atau pihak dari dalam entitas itu sendiri. Transaksi yang kompleks atau tidak bisa kemungkinan berkaitan dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jika entitas melaksanakan transaksi yang tidak biasa atau kompleks dan gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang ditaksir adalah tinggi, auditor harus mempertimbangkan untuk mengkonfirmasi syarat-syarat transaksi tersebut kepada pihak ketiga sebagai tambahan terhadap pemeriksaan atas dokumentasi yang disimpan oleh entitas tersebut. Auditor harus menetapkan apakah bukti yang diperoleh dari konfirmasi mengurangi risiko audit yang bersangkutan dengan asersi yang bersangkutan pada tingkat rendah yang dapat diterima. Kemudian ketentuan dalam standar audit. Standar audit 505 berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi internal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit 330 dan standar audit 500. Standar audit 505 bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Standar audit 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut dipengaruhi. Standar audit 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain serta melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Standar audit 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan makin tingginya tingkat risiko
yang ditentukan oleh auditor. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Itu ada 3. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis konfirmasi. Jenis-jenis konfirmasi terbagi menjadi 2, yaitu jenis konfirmasi positif dan jenis konfirmasi negatif. Yang pertama, konfirmasi positif. Konfirmasi positif suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga atau merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Konfirmasi positif ada 2 macam. Yang pertama, yaitu konfirmasi dalam bentuk kosong sejenis konfirmasi positif. Namun konfirmasi tersebut tidak menyebutkan jumlah rupiah, melainkan meminta si penerima untuk menyebutkan jumlah saldo atau menyampaikan informasi lainnya. Dan yang kedua, konfirmasi faktur jenis lain dari konfirmasi positif yang hanya meminta konfirmasi atas suatu faktur tertentu, tidak mengenai saldo piutang secara keseluruhan. Bentuk konfirmasi positif lain tidak menyebutkan jumlah atau informasi lain pada permintaan konfirmasi, tetapi meminta responden untuk mengisi saldo atau informasi lain pada ruang kosong yang disediakan dalam formulir permintaan konfirmasi. Dalam bentuk konfirmasi positif, menyediakan bukti hanya jika jawaban diterima oleh auditor dari penerima permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi yang tidak dijawab tidak memberikan bukti audit mengenai asersi laporan keuangan yang dituju oleh prosedur konfirmasi. Dan yang kedua, yaitu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif hanya meminta respon debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Konfirmasi negatif dapat diterima jika seluruh situasi berikut ini tersedia, yaitu piutang usaha tercipta dari akun-akun yang kecil, kemudian penilaian risiko pengendalian dan risiko inherent gabungan adalah rendah, dan auditor tidak yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi tidak tepat digunakan dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, auditor memandang konfirmasi tidak akan menjadi bukti yang efektif karena tingkat jawaban diperkirakan tidak akan cukup atau tidak bisa dipercaya. Yang kedua, yaitu tingkat risiko bawaan ditambah dengan risiko pengembalian adalah rendah, dan bukti substantif lain bisa dikumpulkan untuk memperoleh bukti yang cukup. Permintaan konfirmasi negatif
dapat menghasilkan jawaban yang menunjukkan adanya salah saji. Dan kemungkinan besar akan terjadi demikian jika auditor mengirim permintaan konfirmasi negatif dalam jumlah yang banyak dan tersebar secara luas. Auditor harus menyelidiki informasi relevan yang dihasilkan dari konfirmasi negatif dan yang diterima oleh auditor untuk menentukan kemungkinan dampak informasi tersebut terhadap auditnya. Prosedur konfirmasi eksternal. Menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk antara lain menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, mendesain permintaan konfirmasi termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor, dan yang terakhir mengirimkan permintaan termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Kemudian, asersi yang dituju dengan konfirmasi. Agar bukti yang diperoleh kompeten, bukti harus andal dan relevan. Ada 5 golongan asersi, yaitu yang pertama, keberadaan atau keterjadian, yang kedua, kelengkapan, ketiga, hak dan kewajiban, 4, penilaian dan alokasi, dan yang terakhir kelima yaitu penyajian dan pengungkapan. Permintaan konfirmasi jika didesain secara memadai oleh auditor dapat ditunjukkan kepada satu atau lebih asersi tersebut. Namun, konfirmasi tidak ditujukan kepada semua asersi secara bersama-sama. Konfirmasi piutang usaha kemungkinan lebih efektif untuk asersi keberadaan dibandingkan untuk asersi kelengkapan dan penilaian. Lalu saat pengiriman konfirmasi, konfirmasi bukti yang paling bisa dipercaya dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal akhir tahun buku. Apabila auditor memutuskan untuk mengirim konfirmasi sebelum akhir tahun buku, maka auditor harus membuat rekonsiliasi untuk transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dengan tanggal neraca. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal-hal berikut, yaitu meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadai alasan tersebut. Kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat saat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Dan yang terakhir, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim
permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif. Auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan standar audit 260. Kemudian ukuran sampel. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori dan mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, salah saji yang ditoleransi. Kedua, risiko inherent atau relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diterapkan. Ketiga, risiko pengendalian. Keempat, risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya, atau luas dan hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian yang terinci lainnya. Dan yang terakhir, kelima, yaitu jenis konfirmasi negatif, atau biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Dianta. Proses konfirmasi mencakup yang pertama, pemilihan unsur yang dimintakan konfirmasi. Yang kedua, mendesain permintaan konfirmasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga yang bersangkutan. Yang keempat, pemrolehan jawaban dari pihak ketiga. Yang kelima, penilaian terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh pihak ketiga mengenai tujuan audit, termasuk keandalan informasi tersebut. Selanjutnya, penempatan waktu. Semakin dekat konfirmasi dikirim terhadap tanggal neraca, maka bukti yang didapat semakin bisa diandalkan. Hal ini dikarenakan auditor dapat menguji secara langsung saldo piutang usaha tanpa harus membuat kesimpulan atas transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. Selanjutnya, pemilihan unsur untuk pengujian. Dalam pelaksanaan prosedur konfirmasi akan diperlukan beberapa jenis stratifikasi pada sebagian besar konfirmasi. Dalam suatu pendekatan umum stratifikasi, untuk memilih saldo yang akan dikonfirmasi, auditor mempertimbangkan baik nilai rupiah saldo maupun lamanya piutang yang beredar. Ketika merancang suatu sampel audit, auditor harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakteristik populasi yang menjadi sumber suatu sampel yang akan diambil. Auditor harus menentukan suatu ukur sampel yang cukup untuk mengurangi risiko sampling sampai ke tingkat terendah yang dapat diterima. Selanjutnya, pemeriksaan alamat dan pengawasan atas konfirmasi.
auditor harus melaksanakan prosedur untuk memeriksa alamat email yang digunakan dalam konfirmasi. Untuk konfirmasi yang dikirim melalui pos, auditor harus melaksanakan pengawasan atas konfirmasi sampai jawaban diterima dari debitur. Berikutnya, tindak lanjut atas konfirmasi. Untuk konfirmasi positif, auditor harus melakukan prosedur tindak lanjut atas konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh konsumen. Apabila debitur tidak memberi jawaban, maka auditor harus melakukan prosedur alternatif. Tidaklah tepat untuk memandang konfirmasi yang telah dikirim tetapi tidak dikembalikan debitur sebagai bukti audit yang signifikan. Apabila digunakan konfirmasi positif, standar auditing mengharuskan dilakukannya prosedur tindak lanjut atas konfirmasi yang tidak dikembalikan oleh konsumen. Tindak lanjut atas konfirmasi terhadap prosedur alternatif yang dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut. Pertama, penerimaan kas kemudian. Kedua, duplikat faktur penjualan. Ketiga, dokumen pengiriman barang. Dan yang keempat, korespondensi dengan klien. Penerimaan kas kemudian. Kemudian, bukti penerima kas telah lewat tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan atas surat pengantar pembayaran, ayat jurnal dalam catatan penerimaan kas, dan barangkali juga pengkreditan kemudian atas piutang dalam master file piutang usaha. Apabila konfirmasi positif tidak ditanggapi, auditor perlu menguji lagi penerimaan kas setelah tanggal konfirmasi, memastikan tidak ada sales invoice ganda, menelusuri dokumen pengiriman, dan berkorespondensi dengan klien. Nomor 2, duplikat faktur penjualan. Penjualan berguna dalam pemeriksaan faktur penjualan yang sesungguhnya. Diterbitkan dengan tanggal sesungguhnya penagihan. Dokumen dibuat oleh klien dokumen duplikat faktur penjualan tidak dikirim keluar perusahaan klien. Auditor harus melacak sampel saldo individu ke dokumen pendukung seperti duplikat faktur penjualan untuk memverifikasi saldo nama pelanggan dan agen yang tepat. 3. Dokumen pengiriman barang berguna dalam menetapkan apakah pengiriman sungguh-sungguh telah dilakukan dan untuk pengujian pisah batas. Dokumen dibuat oleh klien dikirimkan surat pengantar pengiriman barang keluar perusahaan. Ketika klien mengeluarkan dokumen pengiriman yang diberi nomor sebelumnya secara berurutan, biasanya merupakan masalah sederhana
untuk mengevaluasi dan menguji UTOF. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu korespondensi dengan klien. Biasanya, auditor tidak merasa perlu untuk mereview korespondensi dengan klien sebagai bagian dari prosedur alternatif. Tetapi, korespondensi bisa digunakan untuk mengungkapkan ketidakjelasan dan piutang yang dipertanyakan yang tidak terungkap dengan cara lain. Auditor juga mendapatkan wawasan tentang kolektibilitas akun dengan memeriksa file kredit, diskusi dengan manajer kredit, dan meninjau file korespondensi klien. Jika informasi tentang kompetensi, pengetahuan, motivasi, kemampuan atau kemauan untuk menjawab responden atau tentang objektivitas dan kecenderungan responden untuk memihak entitas yang diaudit diperoleh auditor, maka ia harus mempertimbangkan dampak informasi tersebut atas pendesainan, permintaan konfirmasi, dan penilaian hasil konfirmasi, termasuk penentuan apakah diperlukan prosedur audit lainnya. Selanjutnya, ada analisis selisih. Apabila konfirmasi dikembalikan oleh debitur, audit harus menentukan apa yang menyebabkan terjadinya selisih. Adapun jenis-jenis perbedaan dalam konfirmasi. Yang pertama, pembayaran telah dilakukan debitur. Kedua, barang belum diterima debitur. Ketiga, retur. Dan yang keempat, kesalahan pencatatan atau keracunan jumlah. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Standar akuntansi mensyaratkan perusahaan menyatakan piutang dagang pada jumlah yang pada akhirnya akan dikumpulkan. Nilai realisasi piutang sama dengan piutang bruto dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih. Untuk menghitung penyisihan, klien memperkirakan jumlah total piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Jelas, klien tidak dapat memprediksi masa depan dengan tepat. Tetapi, auditor perlu mengevaluasi apakah penyisihan klien itu wajar, mengingat semua fakta yang tersedia. Selanjutnya, konfirmasi audit secara elektronik. Auditor umumnya akan melakukan konfirmasi saldo kas, kecuali resiko salah saji material adalah rendah untuk asersi keberadaan kas. Pada beberapa kasus, auditor dapat membuat wawancara secara online terkait informasi saldo bank klien. Meskipun langkah tersebut merupakan prosedur alternatif, bukan prosedur konfirmasi.
Konfirmasi elektronik yang dikendalikan secara memadai dapat menjadi bukti audit yang andal. Makin banyak auditor menggunakan cara elektronik untuk mengkonfirmasi satu kas dan pinjaman. Untuk mengandalkan proses konfirmasi elektronik, auditor perlu yakin terhadap integritas dari prosedur tersebut. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian harus dilakukan oleh auditor sejak konfirmasi dikirim ke pelanggan sampai dengan diterimanya balasan konfirmasi dari pelanggan. Auditor harus memastikan bahwa surat konfirmasi telah dimasukkan ke dalam amplop dan telah diberikan alamat yang benar sesuai dengan pelanggan yang dituju. Auditor harus memastikan bahwa balasan konfirmasi dari pelanggan harus dalam kondisi masih tersegel dan belum dibuka oleh klien. Analisis perbedaan. Setelah konfirmasi dibalas oleh pelanggan, auditor harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara saldo piutang klien dan konfirmasi pelanggan. Perbedaan yang mungkin akan terjadi di antara lainnya, yang pertama, telah dilakukan pembayaran akan tetapi belum tercatat di saldo piutang klien. Yang kedua, barang yang sudah dikirim oleh klien belum diterima pelanggan. Yang ketiga, barang yang telah dikembalikan oleh pelanggan tetapi belum dicatat oleh klien. Yang keempat, perbedaan harga satuan barang, barang rusak, kuantitas barang yang tepat belum diterima pelanggan. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Keputusan akhir tentang piutang usaha dan penjualan adalah apakah bukti kompeten yang cukup telah diperoleh dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, prosedur pisah batas, konfirmasi, dan pengujian substantif lain untuk mendukung penarikan kesimpulan tentang kebenaran saldo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.